Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati guru kita semuanya, Buya Yahya beserta Umi Fairuz keluarga, juga para hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diperkumpulkan oleh Allah. Semoga perkumpulan ini adalah perkumpulan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang menjadikan kita sebagai sebab untuk disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berawal dari sini kita dikumpulkan, nanti akan dikumpulkan bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir, yang mendengarkan dan yang menyaksikan ini semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dijelaskan panjang lebar tentang keistimewaan sedekah dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini kita hadir tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadiri majlis yang disitulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam majlis tersebut keberkahan, dan semoga kita pulang membawa berkah semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar puasa, ataupun tidak hanya sekedar haji saja, akan tapi apapun pekerjaan yang ada nilai baik di hadapan Allah itu adalah suatu ibadah, termasuk hadir majelis ilmu, belajar, mengaji dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat ini adalah nyambung dengan ayat-ayat yang kemarin tentang dosa-dosa, tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan sampailah kepada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang amr atau perintah untuk menyembah kepada Allah. Banyak ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Ada ayat lagi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ada ayat lagi tentang perintah-perintah ibadah kepada Allah. Kenapa itu semuanya? Kenapa kok ayat itu terulang-ulang? Sehingga di dalam ulumul Quran itu ada, kenapa kok ada ayat yang turunnya itu berulang-ulang? Suatu ayat tidak akan diturunkan oleh Allah berulang-ulang perintahnya kecuali saking pentingnya itu perintah. Sehingga apa? Meninggalkan sesuatu yang penting itu menjadi suatu musibah bagi hamba tersebut. Perintah apa di sini? Salah satu perintahnya adalah wa'budullaha. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ibadah kepada Allah. Perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah bukan hanya kita.
Malaikat yang suci pun diperintahkan oleh Allah beribadah. Jin juga beribadah. Semuanya beribadah. Tumbuhan diperintahkan oleh Allah zikir. Para binatang diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Jadi yang berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Yang bertasbih kepada Allah itu apakah cuma jin malaikat? Bukan. Ma fis samawat. Apa yang di langit-langit? Semuanya. Di situ ada bulan, di situ ada bintang, di situ ada mendung, di langit ada ini. Wa ma fil ardi. Dan yang di bumi semuanya. Siapakah yang di bumi? Kita di bumi. Kambing di bumi, pohon di bumi, semuanya yang di bumi yusabbihu lillah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal siapakah yang paling banyak bertasbih kepada Allah? Apakah kita bangsa manusia yang diberikan oleh Allah akal? Apakah mereka yang tidak punya akal tapi selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang tasbih. Ada yang bisikan kayak suara bertasbih. Subhanallah, subhanallah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Ahmad. Nabi nolah toleh ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Tidak ada apa-apa. Bukan ada orang yang ngintip, bukan, atau orang sembunyi, tidak ada. Setelah ditelusuri itu suara, ternyata semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, ternyata suara itu timbul dari sebuah batu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata yang berzikir itu semuanya. Hanya saja telinga kita yang tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk mendengar, sehingga kita tidak bisa mendengar yang namanya tasbihnya bebatuan ataupun tasbihnya para pepohonan dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dibuka itu semuanya. Ibu mau makan ayam, pahanya bertasbih, jadi dimakan tidak kira-kira? Mau dimakan, subhanallah, waduh, nggak jadi makan. Mau minum airnya bertasbih, subhanallah, tega mau minum, ditutup oleh Allah biar ibu makannya nyenyak, lahap. Semuanya bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Artinya perintah untuk beribadah kepada Allah itu untuk semua yang merasa makhluk Allah, maka disitulah ada perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga mereka berlomba-lomba di dalam beribadah kepada Allah. Ada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah maksum, tidak punya hawa nafsu, tidak pernah bermaksiat, mereka bertasbih seumur hidup, bertasbih terus kayak para malaikat. Ada mereka yang terlalu sujud terus, malaikat. Ma min shibrin fil arsy illa walahul malak yusabbih wa yusalli wa yadhkur wa kadza wa kadza wa kadza. Disebutkan di dalam hadis, tidak ada di dalam arsy itu sejengkal kecuali di situ ada malaikat. Kenapa? Ada yang sujud, mulai dari awal diciptakan sampai hari kiamat sujud terus. Ada yang mulai diciptakan dari awal sampai akhir zikir terus. Ada yang namanya makhluk malaikat itu diciptakan mulai dari awal sampai akhir sholat terus. Intinya mereka semuanya ibadah. Nah, kita kembali ke kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 60 tahun, 65 tahun ini ibadahnya kalau dihitung berapa tahun, Bu, kira-kira? Sholat 5 menit, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dikorting lagi. Total 30 menit sehari. Sisanya yang 23 jam 30 menit kira-kira semuanya ibadah atau bukan? Sementara kalau bukan nilainya ibadah, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalau semuanya alhamdulillah 24 jam ibadah terus, alhamdulillah. Tapi kalau yang sholatnya cuman yang sedikit-sedikit, bagaimana dengan sisa-sisa umurnya? Artinya
Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umur yang sedikit ini bagaimana di hadapan Allah menjadi besar. Dan tidak lain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadahnya pun juga gampang, tidak seperti umat-umat yang terdahulu beribadah. Sehingga pahala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tidak sama seperti umat-umat dulu di saat beribadah. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Isra Mi'rajnya, Allah banyak memberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya banyak keistimewaan. Urusan ibadahnya gampang, sholatnya gampang, ibadahnya gampang, zikirnya gampang, semuanya gampang. Dibuka jalan yang lebar-lebar untuk masuk surga dengan yang mudah-mudah. Begitu juga sebaliknya, dibuka pintu selebar-lebar yang mau masuk neraka juga gampang caranya. Akan tapi Allah tidak ingin hambanya masuk neraka, dan diinginkan oleh Allah adalah bagaimana hambanya semuanya itu adalah selamat. Baik, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang dosa. Di situ disebutkan ada dosa yang diampuni oleh Allah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau kita tahu ini dosa besar, ini dosa kecil, bisa gampang dan mudah untuk memilah dan memilih, oh ini kan cuma dosa kecil. Oh tidak, besar di hadapan Allah bisa menjadi kecil, dan kecil di hadapan Allah bisa menjadi besar. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan di dalam bertobat kepada Allah, ternyata Allah pun selalu mendengar tobat-tobat hambanya selama hambanya masih mau bertobat kepada Allah. Setiap hari manusia melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Ada yang melakukan dosa kecil, ada. Dihitung, Bu, oh saya tadi pagi cuman dosa kecil 1, 2, 3, 4, dihitung dosanya. Ada yang melakukan langsung dosa besar. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih melakukan, memerintahkan kepada umatnya, bagaimana umatnya tersebut masih mau minta ampun kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dengan ayat yang berbeda-beda. Disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu mengampuni semua dosa. Dosa yang kecil, yang besar, semuanya diampuni oleh Allah selama hambanya mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga dosa yang tidak diampuni oleh Allah, disebutkan juga di dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di antara dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyekutukan Allah? Allah paling senang di saat hambanya tulus beribadah karena Allah, tidak menyekutukan di dalam ibadah-ibadah manapun. Sholat, ya sholat untuk Allah. Bagaimana sholatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Sholat, puasa, baca Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tulus karena Allah, bukan karena hamba-hamba yang lainnya. Sehingga di dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahwasanya Allah berfirman, aku tidak butuh orang-orang yang menyekutukan aku karena sekutunya, dan yang menyekutukan akan aku tinggal. Artinya Allah itu butuh hanya orang-orang yang tulus dan ikhlas di dalam semua ibadah-ibadahnya. Yang gak tulus Allah gak butuh. Allah tidak butuh sedekah yang puluhan juta atau banyak, tapi cuma biar disebut namanya ketika sedang acara atau apapun. Atau Allah juga tidak ingin melihat hambanya melakukan suatu ibadah biar dipanggil ahli ibadah, bukan. Juga Allah tidak ingin melihat hambanya hadir majlis biar dibilang ahli majlis, tidak. Tapi yang Allah butuhkan adalah bagaimana hambanya tersebut diperintahkan untuk tidak menyekutukan di dalam beribadah. Artinya ikhlas kepada Allah semuanya. Sehingga kalau sudah ikhlas kepada Allah, maka akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan di dalam beribadah. Sehingga Imam Ali karamallahu wajhah di dalam sebuah ceritanya bagaimana beliau ketika beribadah kepada Allah di dalam sholatnya khusyuk, nikmat, hatam Quran dalam 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat hatam
Quran. Kita satu Quran berapa ribu rakaat Bu kira-kira? Mulai dari hidup melek sampai sekarang tuh belum hatam-hatam karena Qurannya cuma dipajang di lemari. Itu orang Imam Ali karamallahu wajhah ada yang kasih oleh Allah itu keistimewaan. Ada orang yang hatam dalam 2 rakaat salat. Di dalam sejarah bahwa Imam Ahmad Al-Mukhdar, beliau adalah ulama besar dari Hadramut, beliau hatam Al-Quran 6.000 kali. Siang malam ngaji terus. Kita 6 kali saja sudah alhamdulillah. Nolnya nggak kebawa semua itu Bu ya. Apalagi kebawa semua 6.000 kali. Itu kenikmatan di dalam beribadah. Sehingga kalau sudah nikmat itu maka Allah akan ngasih luar biasa. Sehingga apa? Sehingga mereka semua tatkala dikasih oleh Allah kenikmatan maka dikasih oleh Allah luar biasa. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkena panah, tembus dari belakang sampai ke depan panahnya. Terus pingin dikeluarkan itu panah, anak panah tembus. Sebelum dikeluarkan, sahabat tadi ngomong, "Pak, ini panah kalau enggak dikeluarkan bahaya, titanus, busuk, dan nanti bisa bahaya, bisa menyebabkan kematian, maka harus dikeluarkan." Belum ada rumah sakit pada zaman Nabi, mitra ini semuanya belum ada. Terus bagaimana? Sebentar, saya mau ambil air wudhu, lalu habis itu saya sholat, nanti kalau sudah sholat kamu cabut tidak apa-apa. Setelah itu sahabat tersebut wudhu dengan sebaik-baiknya wudhu, kemudian sholat dengan sebaik-baiknya sholat. Setelah sholat itu anak panah dicabut dan tidak merasakan apa-apa. Nikmat di dalam sholatnya, gak sakit, gak apa. Kita aja kalau kena duri dicabut sakit Bu ya, kerasa. Itu anak panah gede loh, panah itu Bu, bukan kecil. Kalau kecil namanya tusuk sate, ini panah gede, panjang. Itu tembus, ditarik, gak sakit. Setelah salam baru pingsan. Dijawab, kenapa kamu kok cabutnya ketika sholat? Dijawab, aku ketika sholat dan menghadap kepada Allah, aku tidak merasakan apa-apa kecuali kenikmatan di dalam beribadah. Sehingga dicabut pun gak terasa. Nah kita sholat, itu kucing lewat aja tahu Bu ya di dapur. Saking khusyuknya, kelontang adu ikannya. Saking khusyuknya sholatnya. Tapi mereka semuanya dikasih oleh Allah ibadah, itu luar biasa nikmatnya. Mereka benar-benar tahu bahwasanya diperintahkan di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, mereka paling takut benar dengan yang mana menyekutukan Allah atau tidak tulus di dalam beribadahnya. Sehingga ada ulama-ulama itu luar biasa, ketika beliau beribadah kepada Allah itu benar-benar sembunyi dan menyembunyikan ibadah-ibadahnya. Ada yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah tolong jaga ibadah saya sehingga saya tidak pernah dilihat oleh siapapun dan tidak pernah didengar oleh siapapun, aku hanya pengen tulus ikhlas ibadah kepadamu. Sehingga dikabul. Ada Bani Israel itu orang berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen ibadah yang aman dari penglihatan siapapun biar hatiku juga tenang, dijauhkan dari yang namanya pamer dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan sebuah tempat, jadi kayak timbul tempat, entah rumah entah apa, itu orang masuk ke rumah tersebut, itu rumah ditenggelamkan di dalam lautan yang paling dalam. Disitulah si hamba Allah tersebut beribadah kepada Allah 600 tahun, siang hari, malam hari, sholat di malam hari, puasa di siang hari, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makannya beli di mana Bu kira-kira? Di dalam laut nggak ada Indomaret, nggak ada yang jualan beras. Tiap hari masak makan ikan terus? Oh, tidak. Karena beliau ibadah kepada Allah, Allah cukupi hidupnya. Pingin makan, ada makanan di sampingnya dari surga. Pingin minum, minuman dari surga. Pingin apa? Camilan dari surga.
khusyuk beribadah kepada Allah setiap hari, siang dan malam. Enak tidak Bu kira-kira? Kalau kita seperti itu, wah luar biasa. Gak usah kerja, tiap hari sholat, puasa, ini semuanya. Oh, tapi ternyata ibadahnya kita beda. Ibadahnya kita tidak seperti mereka. Tapi apapun yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah di saat kita niatkan dengan baik. Mau ke pasar kita niatkan, ya Allah saya ke pasar ingin mencari nafkah buat anak, buat istri, buat yang baik-baik saja. Ibadah semuanya. Sang suami mau ke sawah, ya Allah saya ke sawah ingin mencari rizki halal berkah buat ngasih makan anak, istri, semuanya, ini semuanya pahala semuanya. Sang anak juga sama yang bekerja di sana, ya Allah saya ingin berbakti kepada orang tua, pengen nyukupin begini. Semuanya nilai ibadah. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya bisa bernilai ibadah di saat kita niatkan yang baik-baik. Sehingga fungsi dari niat itu apa? Kenapa sih kok harus niat? Ternyata niat itu adalah tamyizul adah anil ibadah, untuk membedakan mana itu kebiasaan, mana itu ibadah. Sama datang ke majelisnya sama Bu, sama-sama bareng ke majelis. Yang satu berangkat nggak ada niat, mau kemana? Mau ke Sendang, ngikut saja, nggak ada niat. Yang satunya niat, ya Allah saya niat nanti ngaji, saya mau belajar, saya mau ini tolabul ilmi, itu majelis silaturahmi, nyambung hati dengan siapapun. Nyampe di sini itu yang banyak niat tidur, dapat pahala karena sudah niat. Saking temennya juga sama-sama capek ini Bu ya, berangkat dari jam 4 pagi nyampe sini setengah 7, sama-sama capek, sama-sama tidur nyampe di majelis. Yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat. Kenapa? Yang satu niatnya baik, yang satu cuman ikutan. Makanya jangan sekedar datang atau datang sekedarnya, tapi kita niat dengan niat yang banyak. Niatkan dengan lintasan niat yang banyak. Kalau bisa datang ke majelis itu dengan 1000 niat, niatkan A, B, C, D, E, F, G, sehingga semakin banyak niat akan semakin banyak yang dibawa pulang. Itulah yang namanya ibadah. Sehingga bagaimana kita menjadikan aktivitas kita setiap hari itu bernilai ibadah? Niatkan. Ibu-ibu sambil motong cabai, ya Allah zikir. Sambil jualan di pasar, zikir. Sambil ini zikir. Ahli surga itu Bu ya. Jadi ahli surga itu nggak harus di majelis terus buka Al-Quran terus ngaji terus, bukan. Ibu di pasar bisa menjadi ahli surga setiap hari, ternyata niatnya mulia. Di sana mulutnya dijaga di pasarnya, mulutnya nggak nyakitin orang, sama pembelinya juga sopan santun, zikir, semuanya tidak ada keluar kalimat kecuali kalimat yang baik. Mulai dari dia keluar dari rumahnya sampai dia pulang bernilai ibadah semuanya. Setiap nafasnya dihitung sebagai ibadah, setiap gerak-geraknya sebagai ibadah, keringat yang netes jadi ibadah semuanya karena niat yang baik. Jadi lintaskan semuanya sambil nyuci, sambil ini, sehingga apa? Semua itu menjadikan amalannya itu menjadi berat nanti di akhirat nanti. Jadi tidur bagaimana? Tidur yang berkualitas. Ibu jangan sekedar tidur mangap, 2 jam 3 jam gak dapat apa-apa. Niatkan nyampe, ya Allah saya tidur nanti kalau bangun biar sholatnya nanti nggak ngantuk, kalau bangun nanti biar ngajinya kuat, kalau nanti bangun biar sehat, bisa ibadah, bisa ini. Niatkan yang banyak sehingga dia mulai tidur sampai bangun setiap nafasnya dihitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah ibadah. Artinya perintah ibadah di sini adalah bagaimana kita niatkan setiap amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan kita ini di hadapan Allah bernilai seperti apa? Yaitu tadi, diniatkan yang banyak. Sedekah bukan hanya sedekah dengan satu niat, saya sedekah biar ini, bukan. Beri dan niatkan dengan satu sedekah dengan niat yang begitu banyak. Sedekahnya 1000 ada niatnya banyak banget Bu ya. Niatnya sampai setengah jam. Niatnya nggak apa-apa. Ada yang 1 juta niatnya setengah jam, baik, lebih banyak lebih baik, niatnya banyak. Artinya niatkan yang banyak, baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini adalah perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ibadah akan nikmat. Begitu juga sebaliknya, kalau dia hidup bukan untuk beribadah, maka lawannya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan itulah menjadikan hamba tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya ada ulama berkata,
Jika seseorang itu adalah menjaga syahwatnya, kemudian menjaga halal haramnya, kemudian dia menjaga hawa nafsunya, maka dia akan diberikan oleh Allah firasah, dikasihkan oleh Allah itu praduga atau dugaan yang tepat. Ittaqu fara'isil mu'min fa innahu yanzur binurillah, di dalam hadis. Hati-hati dengan dugaan hamba Allah, prasangka atau firasat hamba Allah, firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Ada hamba Allah yang dikasih oleh Allah itu, dia ahli ibadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, halal haramnya dijauhi, semuanya ibadah. Allah memberikan kepada dia firasat. Jadi firasat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah, sehingga akan dia tahu, dikasih oleh Allah pengetahuan yang akan terjadi apa. Bukan karena dia tukang dukun atau bukan, karena dia ahli ibadah, Allah kasih kelebihan kepada mereka semuanya. Sehingga sehingga banyak orang yang bisa, oh kamu hati-hati kalau nanti begini. Dia tahu kenapa? Karena hatinya bersihnya. Pernah suatu hari ada orang yang bertemu, menghadap kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang tersebut di perjalanan melihat seorang wanita, dan ketika melihat seorang wanita itu, orang itu agak merhatikan, benar itu perempuan berjalan, oh jalannya, oh. Ketika sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman berkata, yadkhulu alayya ahadukum wa atharu zina baina ainaihi. Telah datang atau telah masuk ke majelisku salah seorang yang ada bekas zina, yang ada athar zina dari kedua matanya. Wa zinatul aini an-nazar, zinanya mata itu adalah melihat dengan matanya kemaksiatan. Dijawab oleh orang tadi yang melihat perempuan tadi, wahai Khalifah Utsman, awahyu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada wahyu yang turun setelah Nabi sehingga engkau tahu? Dijawab oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kamu tidak pernah ingat ketika Nabi Muhammad berkata, ittaqu fara'isal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati dengan mukmin yang dicintai oleh Allah, karena dia bisa tahu, karena dia melihat binurillah. Jadi Khalifah Utsman itu dikasih oleh Allah pengetahuan, dia bisa tahu karena ibadahnya yang luar biasa. Jadi bukan karena ini tukang ramal, bukan. Jadi Allah ngasih kelebihan, oh kamu nanti kalau begini akan begini, kamu dari ini begini, kamu begini. Pernah suatu hari Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, saudaranya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, yang beliau adalah pemegang Ribat Tarim. Jadi salah satu lembaga di Tarim yang luar biasa, banyak mengeluarkan ulama-ulama dan kiai-kiai dan alim-alim besar. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri dikasih oleh Allah kelebihan karena ahli ibadahnya, karena waraknya, karena gemar bersedekah. Jadi kita pernah melihat Habib Hasan bagaimana ketika bersedekah. Pernah suatu hari ketika Habib Hasan ingin pergi ke ziarah makam Nabi Hud alaihi salam, Habib Hasan singgah istirahat, entah ke kamar mandi sopirnya atau apa. Ada orang yang datang meminta kepada Habib Hasan dikasih uang, bukan uang gambar golok, bukan, apa yang ada dikeluarkan. Habis itu uang, nyuruh ambil di rumah, bagikan sampai habis itu uang. Begitu juga saudaranya Habib Salim Asy-Syatiri, beliau nggak pernah menolak yang namanya dimintain uang oleh siapapun. Beliau adalah orang yang terkenal ahli ibadah, wara', karom, artinya nggak pelit. Habib Hasan Asy-Syatiri dikasih kelebihan oleh Allah al-kasyaf. Apa itu? Bisa melihat seseorang. Bukan melihat artinya ngeramal, bukan. Kalau meramal biasanya dukun, Bu ya. Ini bukan, artinya bisa melihat apa yang sedang atau sudah dikerjakan atau apa yang pernah terjadi. Beliau dikasih oleh Allah pengetahuan. Tidak ada seorang santri yang melakukan suatu kesalahan kecuali Habib Hasan tahu. Hei santri, kamu habis merokok di sana,
kamu habis ini di sini, kamu habis ngumpet di sana, kamu tidak ngaji, kamu tidak begini, begini, tahu semuanya. Dari mana? Allah buka sehingga hatinya dipenuhi dengan nurullah. Jadi tahu. Jadi di situ nggak ada yang namanya santri kabur walaupun nggak ada pagernya, itu nggak ada yang tahu. Sehingga kalau sudah dilihat oleh Habib Hasan semuanya diem semuanya. Karena Habib Hasan kalau sudah ngelihat langsung, kamu habis begini, kamu habis begitu, kamu begini, kamu begitu. Kenapa? Itu bukan dukun, bukan apa, tapi Allah kasih nur fi qalb, cahaya di dalam hatinya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada nabinya dengan cara mukjizat bisa diberikan kepada para wali-walinya dengan cara karomah. Para nabi bisa melihat, oh ini begini, akan nanti terjadi begini, akan turun azab, akan hujan, akan badai, akan. Nabi mereka tahu karena Allah memberitahu dengan cara mukjizatnya. Begitu juga sebaliknya, para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dikasih oleh Allah kemampuan seperti itu karena dia rajin beribadah, karena dia rajin mendekatkan diri kepada Allah, karena dia rajin begini, sehingga Allah kasih apa yang dia minta. Di dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang begitu banyaknya, apa yang dia minta aku kasih semuanya. Sehingga apa? Bisa mendengar yang di dalam kubur, bisa tahu apa yang akan terjadi, bisa tahu apa yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan oleh siapapun, karena Allah yang memberikan kemampuan itu semuanya. Maka dari itu, ayo semuanya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka apapun akan diberikan oleh Allah kepada kita, apa saja. Minta pertolongan juga langsung ditolong oleh Allah kalau itu hambanya rajin mendekatkan diri kepada Allah. Beda, ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mendekatkan yang sesungguhnya, sehingga minta tolong itu langsung dikasih oleh Allah pertolongan, dijauhkan benar. Ketika Nabi Musa alaihi salam sudah terpojok, sudah nggak ada jalan kecuali lautan, dikasih oleh Allah jalan. Laut itu jadi jalan, kayak jalan tol, berjalan nyaman, jalan selamat. Ada orang yang minta pertolongan oleh Allah, ditolong tapi nggak seketika. Ibarat dikejar singa itu mungkin digigit jempolnya dulu baru ditolong oleh Allah. Kenapa? Tergantung kadar bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia mendekatkan diri, maka pertolongan itu akan semakin cepat. Maka dengan ibadah itulah kunci untuk menjadikan kita bagaimana dicintai oleh Allah, dan yang dicintai oleh Allah akan diberikan oleh Allah apa saja yang kita minta. Baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu perintah untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi semua perbuatan-perbuatan syirik. Makanya ayo niat ibadah apapun jangan sampai itu diniatkan bukan karena Allah. Kehadir majelis biar jangan dibilang, wah nanti kalau saya di rumah paling suami saya cuma nyuruh saya masak saja, mending saya ke majelis. Oh bukan, kita ke majelis karena memang benar-benar pengen majelis. Kita ini memang benar-benar karena Allah. Artinya jika terlintas niat yang beda bukan karena Allah di dalam apapun, sungguh Allah paling tidak suka dengan amalan-amalan tersebut. Di dalam ayat lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk berbakti kepada orang tua. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk menjauhi syirik, dan yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Derajat ketiga setelah itu semuanya. Ayat yang kita bahas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Baik, Allah Subhanahu wa taala beliau bersabda, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang menyekutukan Allah, artinya dia tidak tulus di dalam melakukan ibadah apapun, sungguh dia adalah orang-orang yang benar-benar tersesat. Ketulusan di dalam beribadah itu penting, sehingga Allah sendirilah yang berkata, aku akan tinggalkan hambaku yang tidak pernah ikhlas di dalam beribadah. Yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia adalah menyekutukan Allah dan dia berada dalam dhalalan ba'ida, kesesatan. Kesesatan di sini artinya Allah menjauhkan dari dia, dari semuanya, dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari karunia-Nya, dijauhkan dari hidayah dan lain sebagainya. Maka ayo, ikhlas yang beramal itu penting. Ikhlas tidak berarti harus banyak, tidak. Sedikit pun kalau ikhlas di hadapan Allah adalah luar biasa. Amalan yang sedikit ikhlas itu baik. Banyak tidak ikhlas juga tidak baik. Banyak ikhlas baik, artinya ikhlas semuanya. Iyad'una min dunihi illa inatha.
Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala diminta. Siapakah Tuhan yang berhak disembah? Adalah ilahun wahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada gambaran-gambaran di dalam ayat yang menyekutukan Allah? Oh, banyak. Berapa banyak yang beribadah tidak dengan Allah, ada yang menyekutukan Allah, ada yang menyekutukan dengan menyembah yang lainnya, menyembah ini, menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah binatang dan lain sebagainya. Tidak diterima semuanya kecuali inna dina indallahil Islam. Dan Islam mengajarkan bahwasanya berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yad'una min dunihi illa inatha. Mereka-mereka yang dikasih oleh Allah hidup tapi tidak dikasih hidayah. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Karena mereka tersesat, disesatkan oleh Allah sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang bukan diridhoi tapi semakin dibenci oleh Allah untuk menambah azabnya di dalam neraka. Contohnya siapa digambarkan di sini? Yad'una min dunihi. Orang yang karena tersesat sehingga dia menyembah yang selain Allah. Tadi menyembah asnaman, menyembah matahari, menyembah ini, menyembah singa, menyembah sapi dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan semuanya diazab oleh Allah semuanya. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan yang beribadah bukan karena Allah, sesungguhnya di situ tidak lain adalah menyembah setan semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan adalah sebagai hambanya yang paling dikutuk dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapa banyak di dalam Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita untuk menjauhi semua perintah-perintah untuk menjauhi setan-setan semuanya. Allah Subhanahu wa taala di sini Allah menyebutkan tentang bagaimana seorang hamba tersebut ketika beribadah itu benar-benar adalah jauh dari yang namanya godaan setan. Di dalam beribadah terus Allah itu di dalam suatu ibadah pasti yang namanya setan menggoda. Ketika beramal setan pun selalu menggoda. Bagaimana yang tadinya bersedekah, tadinya mau bersedekah banyak dikurangin menjadi sedikit, digoda terus di dalam di dalam beribadahnya. Karena setan sudah berjanji untuk selalu menggoda manusia sampai hari akhir nanti. Dan itu dikabul oleh Allah untuk selalu menggoda. Makanya ada tidak ayo terlintas di dalam hatinya, kira-kira ada nggak yang tergoda ketika majelis, datang ke majelis ini sekarang, ayo niatnya dibaca semuanya. Semuanya tanya dengan dirinya masing-masing, kira-kira saya hadir ke majelis ini karena apa? Ada tidak yang terlintas tentang godaan-godaan setan di dalamnya? Atau memang barangkali bajunya baru biar dibilang, oh ini bajunya ibu kok bagus, beli di Tegal Gubuk atau di mana? Atau barangkali mobilnya baru turun biar subhanallah, mobilnya baru buat majelis. Ayo semuanya bertanya kepada hatinya. Yang bisa menjawab adalah hatinya masing-masing. Allah butuh orang-orang yang datang ke majelis-majelis, ke tempat-tempat mulia dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga di dalam semua ibadah setan tidak pernah lepas dari yang namanya menggoda. Digoda semuanya, yang akan datang di majelis digoda semuanya sehingga nggak jadi ke majelis. Yang mau sedekah nggak jadi bersedekah, yang mau ini nggak jadi begini. Bagaimana Allah membinasakan mereka semua yang digoda oleh Allah dari setan? Korun bagaimana digoda oleh apa? Diberikan oleh Allah kenikmatan, tapi ternyata kenikmatannya bukan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, tapi semakin digoda dengan godaan setan dan mengikuti hawa nafsu. Dihancurkan itu yang namanya korun, sehingga hartanya begitu banyaknya yang berkat doa nabinya yang hidup pada zaman Nabi Musa. Di dalam riwayat korun itu berdoa untuk menjadikan hamba-hamba yang kaya. Ternyata setelah kaya untuk bersedekah, ternyata yang tadinya nanti saja nunggu barangkali hartanya banyak, sudah tambah banyak, nanti aja nunggu yang lebih banyak lagi, terus tertunda, sehingga sedekahnya menjadi nggak jadi-jadi. Sedekah itu yang namanya sedekah karena sudah melakukan suatu kemaksiatan, dikasih oleh Allah nikmat, tapi ternyata nikmatnya menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Allah mengazab bagaimana korun, hartanya banyak, yang membawa ada di dalam riwayat itu ada 80 onta membawa kunci gudangnya. Kalau kita bawa gudang, kita punya gudang kuncinya itu 80, di dalam riwayat 70 onta, itu hartanya berapa Bu kira-kira? Jadi ke majelis nggak pagi ini kira-kira? Ada emas, ada mutiara, ada intan, ada. Kalau saya ke majelis nanti kalau ada maling gimana? Ayo, dikasih Allah rizki tapi semakin jauh. Dan itulah Allah kadang menguji hambanya. Kalau diuji dengan yang sakit itu gampang ingat, dikasih oleh Allah sakit gigi sebentar aja langsung ingat, ya Allah
ini gigi sakit bener ya. Tapi selama ini dikasih oleh Allah yang nikmat-nikmat, lupa kepada Allah. Nafas nggak bayar hari ini, tapi kita jarang ingat siapa yang ngasih hari ini kita bisa bernapas. Nggak usah pakai oksigen, datang nggak usah pakai kursi roda, napas juga enak, ngomong juga enak. Semua Allah yang ngasih itu semuanya gratis. Tapi semuanya kadang lupa. Sehingga jarang yang mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Makanya ayo semuanya beribadah kepada Allah, kita banyakin syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga Allah memberikan kepada kita yang lebih. La in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Semakin dinikmati, semakin disyukuri, itu nikmat akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersesat. Tersesat dunia dan tersesat di akhirat. Artinya apa? Di dunia ini yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kepada hamba tersebut. Karena Allah sudah tidak butuh, maka semua rahmat diputus oleh Allah. Rizkinya diputus oleh Allah. Rumah tangganya, keharmonisannya ditarik hingga ribut terus. Usahanya menjadi bangkrut, hidupnya menjadi enggak karu-karuan karena niatnya yang tidak baik. Makanya ayo semuanya kita butuh yang namanya niat. Yang niatnya belum baik, ayo diluruskan niatnya masing-masing. Niatnya kira-kira apa? Yang berjuang, ayo ingat, godaan orang berjuang itu banyak. Godaan orang godaan orang bersedekah banyak. Godaan orang berinfak banyak. Godaan orang puasa banyak. Godaan orang punya harta banyak. Semuanya godaannya adalah banyak. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, ya Allah nanti bangkitkan aku di akhirat bersama zumratil fuqara'i wal masakin, pertama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kenapa? Mereka semuanya nggak banyak amalnya, apa nggak banyak hartanya, sehingga cepat untuk dihisab di akhirat nanti. Sehingga Abdurrahman bin Auf rahimahullahu ta'ala, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya, hartanya senang diinfakkan di jalan Allah, dikabarkan oleh Nabi Muhammad, Abdurrahman kamu masuk surganya paling terakhir nanti. Dikabarkan masuk surga, tapi paling terakhir. Nikmat tidak, Bu? Sudah ada kabar dari Nabi Muhammad. Nikmat. Abdurrahman bakal masuk surga, tapi paling terakhir. Kenapa? Karena hartamu banyak, Abdurrahman. Sehingga ditanya satu persatu, ini dari mana, beli di mana, untuk apa, dan banyak. Sehingga itu yang perlambat seseorang nanti di akhirat. Itu Abdurrahman bin Auf yang punya harta untuk di jalan Allah. Kalau sudah berinfak, infaknya nggak pernah dihitung-hitung. Kalau sudah berjuang, perjuangannya luar biasa. Kalau yang namanya sudah mau perang, itu Abdurrahman infak nggak pakai hitung-hitungan, semuanya dikeluarkan di jalan Allah. Toh sudah mengeluarkan dengan yang niat yang begitu luar biasanya, ternyata yang namanya hitungan di akhirat itu tetap berjalan. Artinya tetap dihitung satu persatu, sehingga Nabi Muhammad sendiri berpesan bahwasanya bagaimana Nabi Muhammad berdoa untuk dibangkitkan bersama zumratil fuqara'i wal masakin. Dan Nabi Muhammad ketika meninggal tidak meninggalkan banyak hartanya, tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan kecuali kitabullah wa sunnati Rasulillah, hanya kitabullah wa sunnah Rasulillah. Karena Nabi Muhammad bukan tipikal orang yang kaya, bukan. Nabi Muhammad ada tipikal orang yang sederhana, yang setiap hari makan, kadang sehari makan, seminggu enggak makan. Sehari makan enak, 2 minggu libur makannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah yang dengan itu semuanya Allah mengangkat derajatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah, diangkat oleh Allah khalifah. Umar bin Khattab pernah suatu hari dicari-cari oleh seseorang. Khalifah itu kalau sekarang bisa dibilang orang yang paling petinggi di dalam suatu pemerintahan. Pernah suatu khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab pernah suatu hari tidur di bawah pohon kurma beralaskan tikar. Tikernya rusak lagi loh. Bukan tikar, Bu, ya apa ya? Ya pelepah kurma itu ditumpuk buat tidurnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tadi bertanya dari jauh, mana yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada zaman Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling ditakuti pada zaman itu. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, Allahumma izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, masukkan Islam, muliakan Islam dengan masuknya salah satu dari Umar. Di antaranya Umar bin Khattab dan Abu Jahal atau Abu Lahab. Umar bin Amr bin Jahil, orang-orang kafir. Dua-duanya ini adalah orang yang berpengaruh. Dan Allah menjadikan Umar bin Khattab adalah orang yang dikasih hidayah dan doa dari Nabi Muhammad sehingga Umar bin Khattab masuk Islam.
Setelah orang itu jauh-jauh datang kepada Umar bin Khattab, beliau nggak tahu, datang ke kebun kurma, dikasih tahu orang, biasanya khalifah itu tidur di kebun kurma, tidurnya di kebun kurma. Datang ke kebun kurma, pak, lagi ada orang tidur di bawah pohon kurma, di atas tikar pelepah kurma. Tahu, pernah ngelihat Umar bin Khattab nggak? Saya tadi datang ke rumah, katanya di kebunnya. Ini kebunnya bukan? Iya, ini kebunnya Umar bin Khattab. Nyari siapa kamu? Saya nyari Umar bin Khattab. Mau apa nyari Umar bin Khattab? Ada yang ingin saya sampaikan. Saya adalah Umar bin Khattab. Mau apa? Masya Allah, kamu Umar bin Khattab. Iya, saya Umar bin Khattab. Kok bisa kamu tidurnya di atas tikar? Kok gak pakai spring bed, gak pakai selimut, gak pakai AC? Kan kamu pemimpin, kamu ini semuanya. Apa dijawab mereka? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, ini orang datang bagaimana raja-raja Kisra, bagaimana kaisar-kaisar Rom, mereka hidup dengan kemewahannya, dengan singgasananya, hidup sendoknya emas, ininya semuanya serba mewah semuanya. Nah, kamu Umar bin Khattab tidurnya ngampar di bawah pohon, banyak nyamuknya. Kok bisa? Dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku ridho dengan keadaan yang seperti ini. Mereka nikmat-nikmat berlebih-lebihan tapi tidak lama, tapi aku nanti akan bernikmat-nikmat diberikan oleh Allah yang lebih dari mereka semuanya di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia cuma 60 tahun, aku nggak mau, aku pingin yang lebih dari itu semuanya. Itulah yang namanya zuhud, dan meninggalkan yang namanya dunia. Jadi itulah ibadah, bagaimana mereka semuanya beribadah kepada Allah dengan maksimal. Dan kemiskinan atau kekurangan yang ada pada mereka semuanya tidak menjadikan ciut di dalam beribadah. Ada orang yang beribadah itu nunggu kaya dulu, mau datang ke majelis saja nunggu punya mobil. Bu ya, saya mau ke Al-Bahjah kalau sudah punya itu, nggak punya mobil dari awal sampai akhir, nggak punya mobil, akhirnya nggak jadi ngaji karena cuman pengen nunggu punya mobil. Sudah punya mobil dipakai jalan-jalan, nggak jadi ngaji. Jadi mereka semuanya menjadikan sempit di dalam beribadah. Mau infak gak usah nunggu kaya, yang punya dikasih, yang punya ini dikasih, punya ini dikasih, punya itu dikasih semuanya. Artinya apa? Mereka semuanya di dalam mencari ridha Allah tidak pernah menunggu atau menunda untuk esok hari. Hari ini punya apa kira-kira? Diberikan di jalan Allah, dan itulah yang namanya ibadah atau hamba yang sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya mengangkat karena ketulusan hatinya di dalam beribadah. Mereka maksimal di dalam beribadah, sholatnya juga sholat yang tulus dan ikhlas, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para khalifah-khalifah yang lainnya, beliau bertanya, wahai khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa berjuang, apakah engkau siap untuk menghadap kepada Allah, untuk kembali? Seandainya hari ini dicabut oleh Allah, saya siap. Sekarang pun dicabut, saya siap. Kenapa? Saya sudah ibadah sebaik-baik ibadah, saya sudah sujud sebaik-baiknya sujud, saya sudah bersedekah sebaik-baiknya saya sedekah, saya punya harta yaitu saya sedekahkan, hidup saya sudah berjuang karena Allah sehingga saya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saat ini pun aku dicabut, aku siap, karena amalnya sudah maksimal, sholatnya maksimal. Kalau kita ditanya, ibu sudah siap belum untuk menghadap Allah hari ini? Ayo yang siap angkat tangan, malaikat ngelihat ini. Israel mundar-mandir dari tadi. Ayo siapa yang siap? Waduh, mau jawab di dalam hatinya aja takut, jangan-jangan saya benar nanti dipanggil. Yang menjadikan tidak siap itu apa? Adalah kemaksiatan yang ada di dalam hatinya. Kalau orang itu nggak maksiat, artinya dia sedikit maksiatnya, banyak ibadahnya, dia akan rindu kepada kematian. Kematian itu memang menyakutkan bagi mereka-mereka yang tidak beriman, tapi bagi mereka-mereka ahli iman itu nikmat. Oh, saya pengen ketemu Allah kapan ya kira-kira? Kapan ya? Rindu untuk bertemu Allah, berjumpa dengan Allah. Rindu dengan yang namanya nikmat-nikmat surga. Rindu yang namanya dengan nikmat-nikmat kubur. Oh, nikmat kubur itu luar biasa nikmatnya. Disebutkan oleh Rasulullah itu taman-taman, dijadikan sebagai taman-taman. Sebelum di surga ada taman-taman nikmat. Aku pengen nikmat di sana sebelum di sini. Waduh, nikmat bener itu orang, Bu ya. Lah kita siap gak kalau gitu? Ibu, di kubur ada nikmat yang namanya nikmat kubur. Ada ini, ada itu, ada ini. Yang mau siapa sekarang? Ayo ditanya. Diem semuanya. Kenapa itu semuanya? Karena maksiatnya masih banyak. Kalau nggak punya maksiat, saya paling pertama. Nggak punya kok. Karena tidak punya dosa atau tidak punya kemaksiatan. Semuanya punya dosa. Mereka semuanya selain para anbiya punya dosa, tapi dosanya nggak banyak sehingga mereka berani untuk menghadap Allah. Tapi yang nggak berani itu yang amalnya sedikit, dosanya banyak, maju mundur, aduh mati, berani nggak?
tadi kita sudah diperintahkan untuk jangan takut dengan kematian. Oh iya, saya nggak takut. Nyampe rumah kok takut lagi ya? Karena hatinya yang belum baik, hatinya yang belum bersih. Mereka semuanya ketika ditanya, kamu siap mati hari ini? Oh siap sekali, sekarang juga nggak apa-apa. Kenapa? Mereka sudah sholat sebaik-baiknya sholat. Waktunya dipakai untuk beribadah sebaik-baiknya beribadah. Kalau seandainya kita seperti mereka, kapanpun akan siap. Kenapa? Karena mereka sudah yakin bahwasanya kerinduannya kepada Allah itu luar biasa. Ibadahnya juga sudah luar biasa. Tulus di dalam beribadah, berjuang di jalan Allah, sehingga tidak ada untuk bertunda. Bahkan mereka pun bertanya, seandainya hari ini aku dicabut nyawaku oleh Allah, aku tidak menambah amalku sedikit pun, tetap seperti semula, karena aku sudah sebaik-baiknya sholat. Jadi nggak perlu ditambah. Kalau seandainya sholat ini sekarang 5 kali, ataupun sunnah-sunnah yang aku lakukan 20 kali, ya tetap nggak aku tambah. Beda dengan kita, ibu seminggu lagi meninggal dunia, oh yang tadinya nggak sedekah jadi sedekah, yang tadinya nggak bangun malam, bekernya 4, kanan 2 kiri 2, biar bangun malam. Yang tadinya nggak kenal tetangga, tiap hari muter terus pagi siang malam, minta maaf, minta ini, menyambung hati, silaturahmi, baik semuanya. Kenapa itu semuanya? Karena hati kita yang masih kotor, sehingga kita belum siap untuk untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo dibersihkan hatinya, ayo ibadah kepada Allah, dan kita minta tolong kepada Allah untuk dijauhkan dari yang namanya setan. Karena apa? Setan itu kalau menggoda, itu orang lain nggak bisa untuk menghentikan, itu nggak bisa. Kalau seseorang digoda oleh Allah untuk senang menggunjing, orang lain ngasih hati susah, karena sudah setan yang menggodanya. Makanya minta pertolongan kepada pada Allah untuk dijauhkan dari godaan setan itu penting. Sehingga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga Allah mengajarkan untuk selalu meminta pertolongan dari yang namanya godaan setan. Karena setan itu dahsyat di dalam menggoda hamba-hambanya. Di mana itu ada ibadah, disitulah ada setan. Setan nggak nongkrong setiap hari itu nungguin itu orang mau ngapa kira-kira. Mau sholat digoda yang mau sholat, mau ke majelis digoda yang namanya mau ke majelis, yang mau sedekah digoda yang mau sedekah. Artinya di mana di situ ada jalan baik, maka disitulah ada yang namanya godaan setan. Makanya Allah nggak berhenti untuk mengingatkan di dalam Al-Quran, ayo menyembah kepada Allah yang sesungguhnya, yang tulus hatinya, yang ikhlas murni karena Allah, bukan karena niat-niat yang lainnya. Haji juga bukan dibilang Pak Haji, oh saya haji nanti biar pulang dipanggil Pak Haji. Yang sholat dipanggil Pak Sholat sama Bu Sholat nantinya. Pak Haji karena hajinya mahar, ayo kamu saya haji. Ada loh Bu yang orang seperti itu, ada nggak Bu? Insya Allah di sini nggak ada. Kalau nggak dipanggil Pak Haji itu cemberut, haji mahal-mahal nggak dipanggil haji, enak aja. Itu hatinya belum bersih. Artinya kalau sudah hatinya bersih, mau dipanggil Pak Haji, mau dipanggil namanya, mau nggak dipanggil juga nggak masalah, karena hatinya bersih. Orang kadang Bu saking kotornya hatinya, itu tetangga lewat memang karena nggak tahu, itu sudah hatinya, oh itu orang nggak ngelihat saya, waduh punya apa ya, kurang ajar katanya, kayaknya marah sama saya, karena hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, ketemu tetangganya, memang tetangganya nggak ngelihat, barangkali nggak ngelihat, oh barangkali sedang sedih sehingga mikirkan apa, karena hatinya bersih. Maka dari itu ayo punya hati yang bersih, itu penting. Jangan sampai seseorang itu adalah hatinya kotor sehingga menyebabkan sesuatu itu menjadi dosa semuanya. Pulang dari majelis, masya Allah, bukannya tambah baik tambah jelek karena setan menggoda, semuanya bukan, akan tapi berangkat dengan niat yang mulia. Ayo ingat, kalau sudah mau ke majelis itu sudah semuanya ingat, kalau sudah ada godaan-godaan setan ditepis itu semuanya. Karena jangan sampai seseorang sudah beribadah banyak, sedekahnya banyak, ininya banyak, di hadapan Allah tidak mendapatkan apa-apa. Ada orang seperti itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad, banyak sholatnya banyak, ininya banyak, semuanya banyak, ternyata nggak dapat apa-apa di akhirat, nggak melihat apa-apa. Tapi ada orang yang kelihatannya amalnya sedikit, sholatnya tidak banyak, ininya tidak ini, tapi ternyata dengan amalan yang sedikit itu Allah cinta. Makanya untuk beribadah kepada Allah jangan pilih-pilih, oh saya ibadah itu mau yang besar-besar saja pahalanya. Apa? Haji, oh tiap tahun haji terus. Apa? Umroh terus yang sedikit-sedikit tuh nggak ditengok, tetangganya kelaparan nggak pernah ditengok. Padahal Nabi ngajarin kalau masak banyakin kuahnya, apalagi dibanyakin ayamnya Bu ya, oh pahalanya lebih banyak. Nabi ngajarkan kalau kamu masak kuahnya yang banyak, maksudnya bukan cuma dikasih kuahnya, untung-untung ada paha kambingnya, ada apanya. Minimal apa? Minimal kamu punya tetangga itu perhatian, ya Allah itu tetangga makan sehari gak makan seminggu, kita kenyang terus tiap hari, ayo lirik tetangganya. Kalau kamu nggak bisa ngasih pahanya, kasih kuahnya. Tega Bu ngasih kuahnya.
Makan soto cuman kuah sotonya saja, sate cuman bagian asapnya saja, nyate masya Allah kambing setengah disate sendiri sekeluarganya, tetangganya bajunya bau asap sate, rumahnya asap sate, semuanya asap sate, gak dapat apa-apa. Ayo, ini gimana imannya? Disebutkan oleh Nabi Muhammad, gak ada iman orang yang gak perhatian dengan tetangganya, gak punya iman orang yang gak perhatian dengan tetangganya, imannya gak ada, gak sempurna imannya. Maksudnya lah iman man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Bu, tetangganya kemana selama ini? Ayo diperhatikan. Dikasih apa bu setiap hari? Apa cuman kuahnya saja? Kata Nabi, loh kata Nabi kan cuman kuahnya saja. Itu bukan berarti perintah untuk dikasih kuahnya saja, bukan. Itu minimal dikasih kuahnya kalau kamu nggak bisa ngasih daging. Tapi kalau bisa kasih pahanya, oh subhanallah, jempol, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perintah beriman kepada Allah. Jadi kalau iman itu peduli dengan tetangganya, peduli kepada tamunya, itu adalah bentuk ibadah. Pernah suatu hari Imam Sayyidina Hasan dan Husain lewat di sebuah perkampungan. Orang kampung tahu kalau itu yang namanya Hasan dan Husain, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang bukan tipikal orang yang kaya. Kambing cuman punya satu kambing, Bu ya. Imam Hasan dan Husain datang, dengar cucu Nabi mau datang, itu kambing disembelih, kambingnya dimasak dengan yang paling enak. Istrinya cemberut terus. Udah kambing ngutang, belum lunas, disembelih lagi. Itu istri cemberut terus, Bu, masak itu ribut sambil menyonyong terus, mencucur terus itu mulut. Ini cucunya Nabi, suaminya pengen memuliakan itu yang namanya tamu. Setelah datang ke desa tersebut disambut, oh cucu Nabi sini ke rumah saya, ke rumah, dikasih yang namanya sate, ada tongseng, ada ini, satu kambing semuanya. Seneng cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain. Istrinya di balik pintu cemberut terus. Masuk ke dalam ngambil gelas, diomelin sama istrinya, bapak ini begini, kambing satu-satunya ini semuanya disembelih, gimana? Akhirnya saking dia nggak sabar, sudah kamu saya ceraikan. Dicerai, Bu ya. Sayyidina Hasan dan Husain dengar, ada ribut, istrinya kenapa di belakang ini? Setelah makan nikmat semuanya, didoakan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Makan lahap, pulang. Setelah pulang, Sayyidina Hasan dan Husain menyuruh kepada salah seorang untuk mengantarkan taqam minadz dzahab, sekresek emas. Kasih itu bapak. Kenapa? Dia sudah menghormati tamu, maka aku harus menghormati orang yang menghormati tamu. Kasih ini emas. Besoknya lagi dia bermimpi. Kok mimpinya itu nikah sama perempuan yang cantik jelita. Apa namanya, Bu? Bunga desa. Kok mimpi ya? Bangun, ya Allah, kok cuma mimpi, kata saya. Gak lama ada orang datang. Orang soleh, kemarin kamu didatengin cucu Nabi ya? Iya, saya didatengin. Terus bagaimana? Saya begini, saya sembelihkan kambing, saya masakin, tapi sayang saya punya istri itu cemberut terus. Karena cemberut terus, karena saya ceraikan. Ya sudah, nggak apa-apa, saya punya anak cantik, mau nggak sama anak saya? Wah, mimpinya dikabul ini. Ini yang namanya tamu bawa rezeki, diganti oleh Allah. Kambingnya jadi banyak, Bu ya, karena cuma modal kambing satu dikasih oleh Allah balasan yang banyak, emas, jadi sapi, jadi kebo, jadi onta, jadi banyak. Istri yang tua, yang cerewet, diganti oleh Allah yang muda, enak dipandang, solehah, keturunan orang baik. Kenapa? Berkat menghormati tamunya. Itulah yang namanya orang yang imannya sempurna. Yukrim dhaifahu, menghormati tamunya. Ayo kita kalau ada tamu seneng nggak kira-kira? Ini kemarin datang, sekarang datang lagi, besok datang bawa satu orang. Ini beras, ini gula, ini kopi, habis lama-lama. Dia nggak sadar kalau tamu itu bawa rezeki. Coba doa, ya Allah, tamu ini bawa rezeki, semoga dia pulang nanti datang rezeki yang banyak. Gitu, Bu ya.
Kalau perlu diundang-undang, ibu, ayo Pak datang ke rumah saya, biar bawa rizki. Itu yang namanya tamu. Dan itulah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Orang tersebut karena menghormati tamunya, maka Allah menghormati dia, diganti oleh Allah. Jadi jangan pelit. Tapi nggak usah maksain kambing, Bu, ya. Kalau saya datang atau siapapun datang, kambingnya disembelih, ya nggak usah. Minimal air putih lah, kan gitu kan, nggak apa-apa ya. Ya itulah minimal menghormati tamu. Tapi kalau cuman air putih, dapatnya air putih nantinya, Bu, ya. Balasannya ya nggak banyak. Baik, artinya apa? Artinya untuk menghormati tamu itu suatu kewajiban. Tapi bukan berarti menjadi sesuatu yang juga memaksakan, juga tidak boleh. Ngutang-ngutang. Kan tadi katanya di majelis kalau ada tamu harus nyembelihkan kambing. Wah, ini saya diprotes nantinya, Bu. Ya tidak. Artinya semampu kita, yang penting bagaimana kita punya hati itu senang kalau didatangi tamu. Karena ketahuilah, tamu itu adalah membawa berkah. Itulah yang namanya ikramud dhaif, adalah orang yang dikasih oleh Allah iman yang sempurna. Dengan tamunya cuma ikramud dhaif, dengan tamunya dia menghormati, dengan tetangganya dia menghormati. Ada seseorang yang disebutkan di zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang yang bagaimana dia dengan keimanan yang kuat, dia menghormati tetangganya luar biasa. Itu tetangga yang namanya tetangga Yahudi, yang namanya menyakiti dia itu nggak habis-habisnya. Yang namanya dia punya kamar mandi, itu selokan diarahkan ke rumahnya, kotoran, air kencing semuanya masuk ke halaman rumahnya setiap hari. Itu orang yang namanya tetangga itu nggak pernah yang namanya marah, tetap tenang hatinya, tetap sabar, tetap tenang. Sampai itu orang Yahudi kehabisan akal, kira-kira buat nyakitin tetangga saya itu gimana biar protes dan ngeluarin suara. Angkat tangan, nyerah saya. Kotoran sudah masuk ke rumahnya, setiap hari dibersihkan, disapu, dipel, tanpa protes seumur hidupnya berpuluh-puluh tahun. Akhirnya orang Yahudi itu menghadap kepada si orang tersebut, orang ahli ibadah itu, orang yang soleh hatinya. Bapak, sudah berpuluh-puluh tahun saya sakiti Anda. Yang namanya kotoran saya buang ke rumah sampean, ini kencing juga saya alirkan ke rumahnya, semuanya saya buang ke rumah. Kok nggak pernah marah, kok nggak pernah ngomel, kok nggak pernah ngomong apapun, cuman sabar saja. Kenapa? Dijawab, aku teringat hadis Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pengen imannya sempurna, hormati tetanggamu. Selama ini aku hormati engkau sebagai tetangga karena ingat pesan Nabi, makanya aku nggak pernah balas, aku nggak pernah sabar, nggak pernah kasar, aku nggak pernah balas dendam, aku cuman diam, aku bersihkan karena aku ingat pesan Nabi Muhammad SAW. Oh, luar biasa ajaranmu, aku masuk Islam sekarang. Berkat apa? Kesabaran bertahun-tahun. Nah, kalau kita kira-kira gimana, Bu? Kira-kira habis nyapu dilempar ke ini, habis kotor ininya dilempar ke halaman, apa, Bu? Besok golok yang dilempar ke tetangganya. Apakah itu yang namanya iman? Oh tidak, itulah yang namanya iman. Bagaimana mereka dikasih oleh Allah sehingga dengan tetangganya mereka baik. Tidak ada yang namanya kok dendam, oh besok kamu buang sampah lagi, aku kasih paku di depan rumahmu biar kamu nginjek dan lain sebagainya. Oh bukan, sabar selama hidupnya. Artinya itulah yang namanya keimanan. Makanya ayo kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah dengan setulus-tulus dan seikhlas-ikhlasnya. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari yang namanya riya, dari yang namanya pamer, dari yang namanya suka minta diperhatikan oleh manusia atau minta disanjung barangkali. Kita minta dijauhkan itu semuanya, biar apa yang Allah berikan kepada kita bernilai ibadah, dan apa yang kita kerjakan di dunia ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang sedikit dari ayat tersebut. Intinya apa? Inti dari pengajian ayat dari wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a adalah kita bagaimana beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan niatnya ayo yang ikhlas. Kita tata niat, Bu. Kalau niat kita sudah bagus, ayo ditambah lagi yang niatnya. Yang bagus ditambah. Kalau yang bagus 1 ditambah menjadi 5. Terus bertambah niatnya, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Baik, semoga kita jadikan sebagai hamba-hamba yang ikhlas, yang hadir di sini juga menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas-ikhlas, yang tulus, dan dibangkitkan bersama zumratul mukhlisin, bersama orang-orang yang tulus nanti di akhirat. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa, ada sedikit tentang info-info yang datang dari Majelis Al-Bahjah.
Yang pertama adalah Majelis Al-Bahjah Muslimah pada Sabtu sore hari ini pukul 15.30 di lantai dasar Masjid Syiarul Islam Kuningan. Jadi yang tinggal di Kuningan sekitarnya atau ibu-ibu yang ingin hadir nanti sore jam 3:30 ada pengajian rutin untuk muslimah. Untuk ibu, bapak-bapaknya jangan, nanti ada waktunya. Untuk besok Ahad jam 13.00 jam 1 siang di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Juga Maulid Akbar 1438 Hijriah bersama Majelis Al-Bahjah satu hati di Al-Bahjah hari Ahad 4 Rabiul Awal bertepatan dengan 4 Desember. Jadi ibu nanti ada Maulid Akbar di hari Ahad pertama di bulan Maulid. Jadi diharap kehadirannya semakin banyak yang diajak, maka kebaikan ibu bapak semakin banyak. Diinfokan ke sebanyak-banyaknya. Mulai pukul 7 sampai selesai. Biasanya zuhur sudah selesai Bu ya. Jadi 4 Desember mulai saat ini sudah diinfo. Barangkali punya saudara-saudara di luar kota, ayo dihimbau yang nggak ada kerjaan, nggak ada hiburan, ayo datang ke majelis semuanya. Ataupun barangkali nggak bisa hadir ke sini, bisa menyaksikan lewat streaming, TV, radio dan lain sebagainya. Juga malam cinta Rasul Sabtu malam Ahad 2 Rabiul Akhir bertepatan 31 Desember 20.30 jam 8:30 atau jam 8 malam sudah diadakan acara di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon bertepatan dengan 31 Desember menyambut merayakan atau kita merayakan malam itu dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita mengajak untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dan yang mendengarkan dan menyaksikan acara pengajian di pagi ini yang ingin ikut berjuang di jalan Allah menjadi penegak-penegak Rasulullah untuk menjadi generasi-generasi berjuang di jalan Allah, bisa berinfak baik untuk maulid atau infak rutin, infak dapur dan lain sebagainya, atau mungkin memiliki barang-barang yang bermanfaat buat sini, ya ini buat majelis, buat acara, entah yang punya kipas atau TV dan lain sebagainya, ya bisa menambah fasilitas untuk acara maulid nanti, bisa menghubungi nomor suara 085311222225, duanya 5 kali. Baik. Juga mohon doa buat Ibu Aminah Ida Nusati binti Marjuki yang sedang dirawat di Rumah Sakit 45 Kuningan. Semoga Allah menjadikan kesehatan, berikan kesehatan semuanya, dan yang sakit-sakit semuanya disembuhkan. Dan khusus kita bacakan Al-Fatihah buat guru kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesembuhan segera dan kepulihan segera sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk menyampaikan ilmu-ilmunya dan untuk menjadi generasi-generasi Rasulullah yang untuk menegakkan agama Islam dan menyebarkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amaika fa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Allah, di pagi hari ini, di bulan yang mulia ini, ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan, ya Allah, keikhlasan di dalam menghadiri majlis, ya Allah, keikhlasan di dalam ibadah-ibadah kami, dan dijadikan kami orang-orang yang ikhlas dan dibangkitkan pertama zumratul mukhlisin, ya Allah. Jauhkan kami dari riya, ya Allah, dari dengki, iri hati, hasud dan semua penyakit-penyakit hati, ya Allah, dan jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang Engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami adalah hamba-hambamu yang nikmat ketika beribadah, ya Allah, nikmat ketika sholat, ketika puasa, ketika zakat, ketika haji, dan jauhkan kami dari ibadah-ibadah yang tidak Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang melimpah. Jauhkan kami dari yang haram, ya Allah, yang Engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, berikan kami rizki yang menjadikan kami dekat kepadamu, ya Allah, dengan kami bersedekah, ya Allah, dengan kami berjuang di jalanmu, ya Allah. Dijauhkan kami dari rizki-rizki yang haram yang Engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan, ya Allah, yang hadir tetap istiqomah, ya Allah, sampai akhir hayat tetap istiqomah hadir majlis, ya Allah, di sini dan di tempat-tempat yang mulia, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, Engkau cabut keistiqomahan dari hati kami, ya Allah, sehingga kami pun keluar dari kelompok-kelompok orang-orang yang istiqomah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, jadikanlah kepada kami ahli-ahli sholat, ya Allah, ahli majlis, ya Allah, ahli puasa, ya Allah, ahli zakat,
zakat ya Allah, ahli haji ya Allah, dan jadikan kami sebagai hamba-Mu yang ahli ibadah ya Allah, dan jauhkan kami dari hamba-hamba-Mu yang gemar bermaksiat ya Allah, dan jauhkan kami dan keturunan kami dari semua kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat bisa ziarah ke Mekah ya Allah, bisa ziarah ke Madinah ya Allah, bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah ya Allah, dan jadikan kami adalah orang-orang yang Engkau pilih menjadi tamu-tamu Rasulullah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan di dalam berjuang ya Allah. Jadikan kami ahli-ahli berjuang-Mu ya Allah, berjuang dengan harta kami ya Allah, berjuang dengan pemikiran kami ya Allah, berjuang dengan tenaga kami ya Allah, dan berjuang dengan apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, sehingga Engkau bangkitkan kami bersama ahli-ahli berjuang nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang kuat ya Allah, jauhkan kami dari semua penyakit-penyakit hati ya Allah, jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang memiliki hati yang bersih ya Allah, jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang berjuang tulus karena-Mu, jauhkan dari riya dan semua penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami iman ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami beribadah ya Allah, dalam keadaan kami sholat ya Allah, dalam keadaan kami majlis ya Allah, dalam keadaan kami berpuasa ya Allah, dan jadikan kami ya Allah, jauhkan kami dari hamba-hamba-Mu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah, dan cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami iman ya Allah, dalam keadaan iman ya Allah, dalam keadaan iman dan Allah, dan melantunkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.